Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'da. Teman-teman sekalian, seperti cover yang ada di dalam video ini, bahwa kita akan membahas berita yang viral beberapa hari ini, baik lewat media cetak, televisi maupun tersebar di YouTube. Ada seorang yang lumayan tokoh, kemudian dia mempoligami adik dari istrinya, jadi dikumpulkan. Ini boleh atau tidak? Teman-teman sekalian, kita sudah menyiapkan, namanya kita Fathul Qorib, karya Ibnu Qasim Al-Ghazi yang sangat terkenal dan biasanya digunakan untuk kurikulum di pondok pesantren maupun madrasah diniyah. Dan jangan lupa simak sampai selesai, karena referensi ini akan kita tayangkan di layar di akhir pembahasan ini. Jadi simak sampai selesai. Nah, yang perlu kita jelaskan sebelumnya bahwa orang-orang yang haram dinikahi itu maklum ada 3 golongan. Yang pertama adalah ada hubungan nasab, yang kedua adalah haram dinikahi karena ada hubungan susuan, jadi satu susuan, kemudian yang ketiga adalah bil musoharoh. Nah, yang kita sitir adalah sesuai dengan permasalahan kita adalah yang ketiga, jadi wal muharramatu binnas arbaun bil musoharoh. Ada 4 golongan, 4 orang yang haram dinikahi karena ada hubungan mertua. Siapa mereka? Yang pertama adalah wahya umuz zaujah, jadi mertua perempuan ini tidak boleh dinikahi, wain alat sekalipun seatasnya, jadi mbah mertua, buyut mertua tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah warrobibah, jadi anak tiri, jadi kita menikahi janda, kemudian janda ini sudah punya anak perempuan, ini namanya robibah, ini juga tidak boleh dinikahi. Yang ketiga adalah wazaujatul ab, jadi ibu tiri. Jadi ibu tiri artinya adalah ibu yang bukan melahirkan kita, tapi istri ayah yang lain, begitu ya, yang bukan melahirkan kita. Ini juga tidak boleh dinikahi, wa in Allah dan seatas wazaujatul ibni, jadi menantu perempuan, jadi tidak diperbolehkan. Jadi menantu perempuan, istrinya anak laki-laki juga tidak boleh. Nah, wal muharramatu sabiqah hurmatuha ala ta'bid. 4 orang ini selama-lamanya tidak boleh untuk dinikahi. Artinya dalam kondisi apapun, dengan alasan apapun, situasi apapun, selama-lamanya 4 orang ini tidak boleh untuk dinikahi. Wa wahidatun hurmatuha ala ta'bid bal min jihatil jam'i faqat. Ada 1 orang yang tidak boleh dinikahi karena ada hubungan mertua, tapi tidak selama-lamanya. Tapi tidak boleh, hanya tidak diperbolehkan bila dipoligami, dikumpulkan. Lah, siapa mereka? Siapa orang ini? Wahya ukhtuz zaujah, jadi saudara istri kita, baik adik istri atau kakak istri. Ini tidak diperbolehkan kalau dipoligami kedua-duanya. Kalau gantian tidak apa-apa, tapi kalau dipoligami keduanya tidak boleh. Nah, wala yajma'u bainah wa baina ukhtiha min abin aw ummin. Jadi tidak boleh dikumpulkan antara istri dengan adik atau kakaknya, sekalipun saudara ini tidak kandung, tapi saudara seayah atau saudara seibu, tetap tidak diperbolehkan. Wala yajma'u aidan bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Demikian pula istri dengan bibinya, baik dari jalur ayah namanya amah, ini tidak boleh, atau dari jalur ibu kholah, ini juga tidak boleh kalau dikumpulkan. Tapi kalau istri kita sudah kita cerai, bibi istri boleh dinikahi. Bibi istri dari ayah namanya amah juga boleh, tapi yang tidak boleh adalah dikumpulkan. Nah, fa in jama'a sahsu baina man harumal jam'u bainahuma bi akdin wahidin nakahahuma fihi batalan nikahuhuma. Kalau terjadi bagaimana konsekuensinya? Nah, kalau ini diakati dengan 1 akad, jadi dipoligami bareng istri, calon istri dan adiknya, maka keduanya batal. Batal. Allah yajma' bainahuma bal nakahahuma murattaban fasanihu al-batil. Nah, tapi kalau dinikahi berurutan. Jadi pertama kakaknya, kemudian baru adiknya, persis seperti di dalam yang viral itu. Maka yang kedua ini batal. Dengan demikian dalam kasus ini, maka tentu dengan tegas yang batal adalah pernikahan kedua. Jadi tidak perlu ada perceraian, karena memang sejak awal ini sudah memang tidak sah. Yang sah adalah tetap kakaknya, tetap istri yang pertama. Ini sesuai dengan firman Allah, wa antajma'u bainal ukhtaini. Jadi tidak diperbolehkan mengumpulkan 2 saudara perempuan
di dalam satu pernikahan, persis seperti dalam surat An-Nisa ayat 23. Demikian, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غرباء